Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya atau THR keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh perusahaan yang ada di Indonesia. Dalam surat edaran dari Kemenaker tersebut dipaparkan sejumlah ketentuan mengenai pemberian THR oleh perusahaan, salah satunya terkait imbauan bagi perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online maupun kurir logistik berbasis platform digital untuk memberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan atau THR tahun 2024. Disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Ditjen PHI-JSK, Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri. Pada Senin 18 Maret 2024 lalu, pihak aplikator atau perusahaan diimbau untuk memberikan THR kepada para mitranya sesuai ketentuan perusahaan meski tidak bersifat wajib. Ojek online termasuk yang kami himbau untuk dibayarkan karena masuk dalam, walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan, tapi masuk dalam kategori pekerja waktu tidak tentu. Dan kami sudah jalin komunikasi dengan para direksi, manajemen, para ojek online atau khususnya bekerja menggunakan platform digital termasuk kurir-kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya sebagaimana tercakup dalam SE-THR ini. Para pengemudi ojek online dan juga kurir ekspedisi dari sejumlah aplikator memberikan tanggapan beragam terkait imbauan dari pemerintah tersebut. Dari 2018. Pernah ada THR nggak sih buat mitra ojek online? Selama ini belum pernah ada sih. Pengennya dapat atau enggak? Ya pasti pengen dapat. Pengen dapat. Paran gitu. Saya lihat di itu doang berita ada, cuma kurang tahu nanti selanjutnya. Paynya sih uang. Kayaknya uang. Dikasihnya aja lah. Betul. Udah berapa lama sih di Gojek? 2017. 7 tahun ya? 7 tahun. Pernah nggak sih dapat THR setiap lebaran? 7 tahun ini belum pernah. Iya betul, dengar-dengar di grup banyak yang info-info kayak gitu. Tapi kalau saya sih nggak terlalu berharap. Kalau berupa uang kayaknya kurang mendidik ya. Mendingan berupa yang lain ya Kak. Kayak lebaran nih, pakai baju baru, sirup, beras. Kurir Lazada Kak, udah hampir 2 tahunan. Lebaran ada THR nggak sih buat teman-teman kurir? Ada sih Kak, Ada. berupa uang Kak. Besarannya ditentukan dari apa tuh, Bang? Tergantung dari kayak mobil, motor gitu kan beda-beda Kak. Nah, tahun ini ada info atau dapat sosialisasi nggak sih dari aplikasinya kalau bakal dapat THR lagi? Insya Allah ada sih Kak. Untuk THR tahun ini kira-kira hanya dalam bentuk uang saja atau dalam bentuk lain juga, misalnya ada sembako atau tiket pulang kampung atau gimana Pak? Mudah-mudahan semuanya sih Kak. Nama saya Iqbal Dwi Cahyo ya, dari ekspedisi Lion Parcel Kak. Udah mau jalan 3 tahun Kak. Kalau dari kami kan hanya mitra ya, jadi setiap tahun tuh nggak dapat Kak. Tapi nggak tahu kalau yang karyawan yang lain ya, mungkin dapat kalau karyawan. Ya seharusnya sih dapat kayak seperti karyawan yang lain yang di sana gitu ya. Berharap banget sih sebenarnya, tapi ya gimana. Kalau dari saya sih apa aja sih Kak ya, yang penting berbentuk THR gitu aja sih. Menanggapi surat edaran dari pemerintah itu dan juga kabar yang beredar tentang isu pemberian THR di kalangan para mitra ojek online dan juga kurir ekspedisi, perusahaan dan aplikator yang menaungi para mitra ini juga memberikan pernyataan guna memaparkan mekanisme yang berlaku. Salah satunya adalah perusahaan jasa layanan transportasi dan pesan antar berbasis digital Maxim Indonesia. Oke, tanggapan kami tentunya ya kami menyambut dan menghormati keputusan Kemenaker. Jika berbicara THR tentunya kami akan merujuk pada peraturan Kemenaker nomor 5 tahun 2021 di mana mitra pengemudi itu bukan merupakan PKWT atau merupakan pekerja non upah. Untuk THR kami berikan hanya untuk karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan Maxim. Meski begitu, pihak dari aplikator yang berdiri sejak 2018 ini tetap menyediakan insentif ataupun sejumlah program kesejahteraan bagi para mitra selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk menyambut Hari Raya, kami mengadakan berbagai program dan program ini difokuskan untuk program sosial yang mana kami mencoba untuk tidak dari Maxim saja, kita juga merangkul driver untuk mengadakan berbagai kegiatan sosial kepada seluruh masyarakat sepanjang bulan Ramadan. Selain Maxim, 2 perusahaan layanan transportasi dan juga pesan antar online lainnya, yakni Gojek Indonesia dan Grab Indonesia, juga telah memberikan pernyataan terkait ketentuan tersebut melalui rilis tertulis tentang aturan pemberian THR serta insentif bagi karyawan dan juga para mitra. Dalam rilisnya, baik Gojek dan juga Grab sama-sama menyatakan mengikuti aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait pemberian THR kepada karyawan dan juga tetap memberikan sejumlah insentif ataupun program kesejahteraan
khususnya bagi para mitra yang adalah para pengemudi ojek online. Beberapa di antaranya seperti program bantuan kemudahan untuk mudik bagi para mitra, perawatan kendaraan, pemeriksaan kesehatan, tebus sembako dengan harga terjangkau, dan lainnya yang ketentuannya diatur oleh masing-masing pihak aplikator. Tim Liputan CNN Indonesia.